Saya Sudah. record dulu. Nah, itu tadi itu, oh ini belum gabung semua ya. Ya ditunggu sampai jam 9 dulu ya. Ya, kita mulai kuliahnya sekarang. Jadi sebelum saya mulai nih, tadi teman kalian ada yang eh, apa namanya konsultasi ke saya mengalami kendala waktu pengumpulan tugas gitu ya. Jadi memang waktu itu saya langsung mau buat foldernya, tapi di e-learning saya error. Jadi saya waktu itu belum sempat dan baru sempat lagi itu semalam. Nah, jadi kalau misal ada yang mengalami kendala yang sama juga, e-learning yang error gitu, terus belum sempat mengumpulkan, ini apa namanya? Saya minta tolong dikoordinir ulang aja kalau gitu ya lewat Sahat ya. Sahat udah hadir belum Sahat? Maaf Ardi maksudnya. Sahat itu kan kalau Aljabar ya. Ardi udah hadir belum? Sudah, Pak. Ya, ini ya nanti minta tolong itu Ardi, apa namanya tugasnya dikumpulkan jadi satu di Google apa namanya di Google Drive atau pakai ini ya apa yang dikirimkan ke email saya gitulah digabung punya anak-anak satu kelas gitu ya. Nah, ya itu untuk tugasnya. Iya, Pak. Siap. Eh, ya, kemudian sebelum saya masuk ke regresi polinomial, saya ingin mengecek ingatan kalian dulu. Eh, oh iya, karena tadi sudah ngobrol sama Ardi, saya tanya ke Ardi sekalian deh. Bedanya analisis regresi sama analisis korelasi apa? Iya, untuk yang analisa regresi itu menggunakan Hmm? uji T dan uji F. Kalau yang Ya, korelasi itu menggunakan nilai R ya, Pak. Kalau nggak salah kemarin. korelasi menggunakan nilai R hitung. Ya, R, iya R. ya, oke. Iya kan? R hitung itu kan nilai korelasi gitu kan maksudnya.
Oke, ini oke, terima kasih Ardi jawabannya. Saya coba ngecek satu lagi. Barangkali ada yang punya jawaban berbeda. Uh, uh, Andreu Arjuna Yasin. Oh, Arjunanda. Menurut Andre, apa perbedaan antara analisis regresi dan analisis korelasi? Intinya, atau regresi dan korelasi itu bedanya apa sih gitu? Silakan, Andre. Kalau ini kan jawaban versinya Ardi gitu. Mungkin Andre punya jawaban lain atau sama seperti jawaban Ardi, Pak. Gitu. Sama sih, Pak. Silakan, Andre. Sama, Pak. Oke, sama. Sama dengan Ardi. Coba sekarang saya cek ke saya mau cek jawaban dari kaum Hawa ya, coba ya. Oh ini, Adinda Aulia. Adinda Aulia. Iya, Pak. Kalau yang Ya, analisis korelasi itu menghubungkan dua variabel. Nah, tapi kalau yang regresi itu kayak dua sebab akibat kayak gitu, Pak. menghubungkan dua variabel. Kalau regresi, sebab akibat itu. Gini. Gini, Adinda, benar. Wah, mungkin mic-nya sedang gangguan. Coba saya cek lagi ya, satu lagi. Sebentar, mohon maaf, Pak. Iya, ya, gimana? Mau memperbaiki jawabannya, Kalau silahkan. yang regresi itu Ya, ya untuk melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel. hubungan Sebab sebab akibat akibat antara dua antara variabel. dua variabel. Lalu kemudian, Kalau yang berarti kalau korelasi? korelasi itu cuma hubungan antara dua variabel gitu aja, Pak. Jadi bedanya itu terdapat di sebab Hubungan akibat. antara dua variabel. Berarti kalau sebab akibat antara dua variabel itu implementasinya itu seperti apa? Jadi kayak kalau yang sebab akibat itu kayak ada variabel independen sama variabel dependen. Independen, Sama ada variabel variabel dependen. dependen. Gini, kalau Ya, yang ini kalau itu kayak cuma dua variabel aja yang beda gitu, yang kayaknya lebih dari satu variabel, Pak, kalau yang korelasi itu. lebih dari hubungan antara dua variabel saja. Iya, Kak, sepaham saya, Pak. Nah, kalau regresi itu kan hubungannya sebab akibat. Kalau ini, kalau korelasi hubungannya kan kalau bukan sebab akibat berarti apa? Berarti hubungannya sifatnya apa? Kalau yang Misal korelasi itu variabelnya itu setara, Pak. Jadi kayak nggak ada perbedaan antara cara variabel independen sama dependennya. tidak ada
perbedaan independen dan dependennya. ataupun dependen, gini ya. Ya, Ini. Oke. ya. Setara tidak ada independen ataupun dependen. Berarti kalau regresi sebab akibat, kalau korelasi itu berarti timbal balik ya. Artinya misal kita punya X dan Y, berarti kalau di regresi itu X mempengaruhi Y, tapi Y tidak mempengaruhi X. Sedangkan kalau dalam korelasi itu berarti X mempengaruhi Y, Y juga mempengaruhi X gitu ya. Jadi itu variabel yang mempengaruhi atau tidak ada variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhinya, Pak. Kalau yang korelasi itu. Berarti tidak ada hubungan yang mempengaruhi tidak ada variabel yang mempengaruhi ataupun Yang dipengaruhi gitu kan. dipengaruhi. Iya. Berarti hubungannya apa? Kalau tidak ada yang mempengaruhi dan tidak ada yang dipengaruhi. Ya kalau korelasi itu sebenarnya tetap ada hubungan, cuma intinya kan kalau regresi dan korelasi itu menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih gitu. Kalau korelasi itu hubungan pada variabel yang satu berkedudukan sebagai independen, satu dependen. Kalau korelasi ini hubungannya itu timbal balik, keduanya itu sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi ibaratnya kayak saya ingin menganalisis bagaimanakah hubungan misal antara Adinda dengan Ardi gitu. Kalau saya pakainya regresi, berarti dianggap bahwa yang berpengaruh itu hanya Adinda terhadap Ardi, tapi Ardi tidak mempengaruhi Adinda gitu. Nah, sedangkan kalau saya mau pakainya korelasi, berarti Adinda yang mempengaruhi Ardi, Ardi juga mempengaruhi Adinda gitu. Kira-kira seperti itu yang lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau dalam korelasi itu ya tetap ada hubungan gitu. Yang membedakan itu bentuk hubungannya. Kalau ini kan sebab akibat, kalau yang korelasi itu tadi kan timbal balik. Karena timbal balik berarti keduanya itu setara. Makanya itu tidak ada independen ataupun dependen. Kalau sedangkan dalam regresi karena ada sebab akibat, berarti kan ada variabel yang menjadi penyebab dan ada variabel yang terkena akibatnya gitu. Yang menjadi penyebab itu adalah yang independen, yang terkena akibatnya itu adalah yang dependen. Gitu. Ya, Adinda jelas. Jelas, Pak. Oke, coba satu lagi. Cenditya Ayu, jelas nggak tentang regresi dan korelasi? Iya, Pak. Apa? Kalau misalnya regresi Ya. itu untuk melihat pengaruhnya, Pak. Kalau misalnya korelasi itu untuk melihat kuatnya hubungan. Berarti mungkin nggak kalau saya punya satu pasang variabel gitu, satu pasang data pengamatan yang terdiri dari dua variabel berarti ya. Mungkin nggak saya analisis dengan menggunakan regresi dan korelasi sekaligus? Bisa sih, Pak, kayaknya. Harus yakin dong. Kan sebagai seorang data scientist itu kan nanti hasil analisisnya itu kan akan dipertanggungjawabkan. Harus yakin, bisa atau enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, bisa. Ya memang bisa gitu. Kenapa bisa ya? Karena ini tergantung kita sudut pandangnya mau seperti apa dalam menganalisisnya. Apakah sudut pandang kita itu adalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat atau ingin menganalisis mengenai kekuatan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel yang lainnya gitu ya. Nah, ini tentang perbedaan analisis regresi dan korelasi. Kenapa saya sering menanyakan tentang ini karena di luar sana masih banyak orang yang berpendapat bahwa regresi ya sama aja dengan korelasi gitu kan. Ada juga yang berpendapat regresi itu versi lebih ribetnya dari korelasi gitu. Kalau kepengen lebih simpel ya pakai korelasi, tapi kalau pengen lebih ribet kita pakai regresi. Ada yang bilang seperti itu. Makanya di sini dalam kuliah ini saya ingin memberikan pemahaman yang sesuai dengan teori yang ada gitu, bahwa regresi itu seperti ini, korelasi itu seperti ini gitu. Nah, itu tentang regresi dan korelasi. Kemudian selanjutnya saya ingin cek lagi pemahaman kalian tentang
variabel dummy. Regresi variabel dummy. Tadi yang keempat berarti Genidya ya. Genidya. Regresi variabel dummy. Nah, misalkan gini. Saya punya satu variabel dependent Y berarti ya. Kemudian satu variabel bebas numerik ya, yang bentuknya numerik X. Kemudian dua variabel indikator. Nah, saya memiliki, saya bikin checkpointnya. Nah, dua variabel indikator ini, yang pertama itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu berarti laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua itu apa kira-kira yang bisa jadi variabel indikator? Coba. Primus, apa kira-kira yang tolong bantu saya mencari satu variabel indikator lagi. Ini kan saya sudah punya jenis kelamin. Apa? Pekerjaan, Pak. Apa? Jenis pekerjaan. Suaranya agak kurang jelas, Primus. Kalau Pekerjaan, saya Pak. lewat chat juga nggak apa-apa. Enggak. Ya. Oke, pekerjaan. Oke, pekerjaan ya. Pekerjaan. Berarti pekerjaan ini misal ini ya, swasta, freelance, atau misal satunya lagi PNS gitu. PNS. Nah, saya ingin membuat model regresi variabel dummy. Kira-kira modelnya jadi seperti apa? Coba saya tanya lagi ke Jasmine Afrile. Kenapa, Pak? Bagaimana bentuk model regresinya? Nah, bentuk model regresi yang ini ya, dari yang ini. Kira-kira bentuknya gimana? Tidak usah ditulis ya, disebutkan aja nanti saya pandu nulis di sini. Bentuknya itu yang bentuk model umum kan, Pak? Iya, model umumnya. Untuk model awalnya gitulah. Sebelum kita melakukan estimasi parameter, sebelum kita melakukan uji F, uji T gitu. Jadi model umumnya dulu seperti apa? Berdasarkan informasi ini. Kan yang jelas kan Y sama dengan apa? Y. Terus beta 0 ditambah 0 ditambah beta 1. Tambah beta 1. Beta 1 Terus X1. X1. Ditambah beta 2 X2. Ini terus ditambah epsilon. Maaf. Oke. Ditambah gini. Ya. Oke. Ini menurut versinya Jasmine. Coba saya pengen cek satu lagi deh. Barangkali ada yang punya jawaban yang berbeda. Coba Dimas sudah hadir belum? Dimas Zaki. Oh, Dimas Zaki belum hadir. Nah, Sahat coba sekarang. Sahat, silakan Sahat. Oh iya Pak. Oke, Y gimana, Sahat? sama dengan Sama dengan B0
tambah B1X1 Gini, terus tambah B2D1 yang daminya B2D1 oke, D1 tambah tambah B3D2 B3D2 tambah B4D3 tambah epsilon. ditambah ini Ya, B4D3, Pak. ini ya, D3 tambah epsilon. tambah epsilon. Oke. Ini versi Sahat. Ini segitu. Sahat. Coba saya mau cek satu lagi. Siapa tahu ada yang punya jawaban berbeda ya. Atau sebelum saya tunjuk, saya persilahkan misal ada yang punya opini yang berbeda gitu. Menurut kalian mungkin ada yang punya, oh Pak, saya kurang setuju dengan model yang dibentuk oleh Jasmine atau Sahat. Menurut saya model yang lebih tepat seperti ini gitu. Silakan. Oh, Fitian Hanif kayaknya belum pernah saya tunjuk ya. Coba. Fitian Hanif, Iya, Pak. coba punya jawaban lain nggak? Atau mungkin saya sama Pak sama Jasmine atau saya sama Sahat gitu. Sama sih, Pak. Saya setuju. Sama dengan siapa? Atau sama dengan saya gitu. Sama kayak Jasmine, Pak. Oke, kalau ini berarti Fitian ya. Fitian setuju dengan Hanif. Fitian setuju dengan Jasmine. Oke, sekarang kita coba cek. Satu variabel dependen Y terdefinisikan di sini. Kemudian beta 0 itu kan ini ya model apa namanya konstanta ketika semuanya bernilai, semua variabelnya itu bernilai 0 semua. Kemudian lagu ini tiba-tiba muncul X1. X1 itu maksudnya apa ini? Jasmine, X1 itu maksudnya apa ini? Kan di sini saya tidak nulis ada X1. Oh iya ya. Bapak kurang X1 teliti atau saya. X? X1 atau X? X. Oke. Sahat X1 atau X? Iya, Pak. X, Pak. Oke. X ya, X. Berarti ini untuk ini ya, variabel bebas numerik. Terus kemudian beta 2X2. X2-nya itu yang mana? Jasmine. X2-nya itu yang jenis kelamin. Yang mana? Jenis kelamin atau X2 jenis kelamin. X2 jenis kelamin. Bukan, Pak, bukan. Pekerjaan. Oke, X2 pekerjaan. X2 bukan. pekerjaan. Jenis kelamin. Oh, jenis kelamin. Terus pekerjaannya diakomodir di mana? Kan ada ini, ada pekerjaan. Bentar, Pak, saya bingung. Oh ya, ini ya saya lanjut ke Sahat dulu ya. Iya. Oke, Sahat D1 apa? Jenis kelamin, Pak. D1 1, 0 untuk nanti. D1 Jenis untuk kelamin. jenis kelamin. 1 jika laki-laki gitu misal ya. Iya, Pak. 0 jika perempuan. Oke. D2? D2 itu yang swasta, ya, swasta. Yang pekerjaannya swasta nanti 1. D2 itu berarti pekerjaan ini ya, pekerjaan 1 jika swasta, 0 jika freelance
atau PNS gitu ya. Nah, Iya, Pak. pekerjaan. Ini aja gini ya, pekerjaan 1 gini ya. Nah, Iya, Pak. kemudian D3-nya, D3-nya ya. Pekerjaan 2 lah ya. 1 untuk freelance. Pekerjaan 2. Gini, Ya, 1 untuk 1 freelance. jika 0 freelance, 0 jika jika swasta atau PNS. swasta atau PNS. Gitu. Iya, Oke. iya, Pak. Ya, jadi kalau secara umum model yang paling tepat itu adalah yang dijelaskan oleh Sahat ini. Jadi kan kunci utama yang harus kalian pegang itu adalah berapa jumlah variabel dummy yang harus kita buat untuk setiap variabel indikator yang kita miliki itu adalah K-1 dengan K-nya ini itu adalah jumlah ininya, jumlah elemen dalam masing-masing variabel indikator. Contoh gini. Pertama kan kita punya variabel indikatornya itu jenis kelamin. Jenis kelamin elemennya ada 2 ya, jenisnya gitu. Laki-laki, perempuan. Berarti yang ini kita punya 1 variabel dummy kan. Dari variabel indikator yang jenis kelamin, kita punya 1 variabel dummy. Variabel dummy. Agif. Iya, Pak. Kenapa 1? Kenapa 1? Kenapa Agif? Kenapa enggak 2? Karena kan variabel dummy itu bisa dibuat ketika misalkan ada 2 kategori. Jadi dia itu dari 2 kategori itu nanti dikurangi 1 gitu, Pak. Jadi ya, makanya jadi 1 variabel dummy. Ya, jadi intinya variabel dummy untuk setiap variabel indikator itu adalah jumlah kategori atau jumlah jenis yang ada dalam indikator itu dikurangi 1 ya. Ini kan kita punya 2 kategori, ya punya 2 kategori laki-laki perempuan, berarti dummy-nya ada 1. Nah, oleh Sahat notasikannya dengan D1. Kemudian pekerjaan itu berarti kategorinya ada 3 kan, swasta, freelance, PNS. Berarti jumlah variabel dummy-nya ada berapa, Rafka? Iya, Pak. Variabel dummy-nya 2, Pak. 2 variabel dummy. Oke. Misalkan di sini oleh Sahat dinotasikan dengan D2 dan D3. Nah, oke. Ini kan di sini Sahat D2 itu bernilai 1 jika swasta, 0 jika lainnya. Kalau misal saya mau nulis D2-nya itu adalah 1 jika PNS, terus 0 jika lainnya, boleh nggak Rizky Aziz? Rizky Aziz, boleh nggak? Iya, Pak. Gimana, Ini Pak? kan Sahat itu kan di sini nulis nih, D2 itu bernilai, dummy yang D2 itu bernilai 1 jika swasta, kemudian 0 itu jika freelance atau PNS. Nah, kalau saya pengen beda nih dari Sahat. D2 saya mau bikin 1 untuk PNS, 0 untuk lainnya. Itu boleh nggak? Kalau menurut saya sih boleh sih, Pak. Kenapa boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang melarang nggak boleh? Ya, menurut pendapat saya, Pak. Oh Bukan iya, dilarang, Pak. Iya. Kenapa nggak boleh? Alasannya? Karena yang inputan 1 itu cuma satu pekerjaan aja, Pak. Iya. Itu Kalau alasannya yang kenapa? Iya. Yang 0 yang lainnya gitu ya. Ya. Nah, ini saya luruskan ya. Jadi itu boleh Rizky Aziz dan lainnya. Jadi misalkan saya mau nulis ini nih, D2-nya itu 1 untuk PNS, 0 untuk lain, nggak apa-apa. Asalkan jumlah dummy-nya itu tetap 2 dan nanti disesuaikan, harus konsisten. Misal gini, D2 saya pakai 1 untuk PNS, 0 untuk lainnya. Kemudian D3 berarti
yang satu jangan PNS lagi, atau berarti yang D3 itu, yang satu itu antara swasta atau freelance gitu. Jadi boleh dipertukarkan lah. Pokoknya intinya dari 3 kategori itu ada 2 yang bernilai 1 menjadi daminya itu gitu. Misal PNS, saya mau pilih PNS sama swasta. Satu di D2 PNS yang bernilai 1, di D3 swasta yang bernilai 1. Nah, kalau di sini Sahat kebetulan dia nulisnya D2 itu 1 ketika swasta, D3 itu 1 untuk freelance gitu. Jadi boleh ya, asalkan kalian konsisten. Jangan misalkan ini 1 udah swasta, di bawah 1 untuk swasta lagi. Itu salah gitu ya. Rizky Aziz dan yang lainnya. Itu yang harus diperhatikan gitu. Soalnya ini sangat penting karena apa? Karena ketika kita salah mendefinisikan di sini sampai ke bawah itu akan salah semua. Itu. Jadi pekerjaan kita sampai bawah itu nanti ya jadi salah gitu. Jadi tidak benar karena dari start awalnya itu udah melenceng gitu dari aturan yang berlaku. Gitu. Yang lain paham ya? Nah, kemudian ini saya ada pertanyaan tambahan untuk Sahat nih. Sahat, uji signifikansi parameter pakainya uji apa, Sahat? Uji T, Pak, signifikansi. Ya, uji signifikansi parameter pakainya uji apa? Uji T atau uji F? Uji T, Pak. Uji T. Hipotesis nol untuk uji T apa? Hipotesis nolnya ya? Iya, betul. Hipotesis nolnya. Dia hipotesis nolnya dia tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis Ya, berarti alternatifnya berpengaruh signifikan. Kalau tidak berpengaruh signifikan, berarti beta J-nya yang diuji, misal beta 1 atau beta 2 yang diuji, berarti kalau hipotesis 0, beta 1 bernilai 0 gitu ya? Iya, Pak. Kalau hipotesis satunya berarti beta 1 tidak sama dengan 0 gitu ya? Iya, Pak. Berarti kalau misal kemudian diperoleh nilai mutlak dari T hitungnya lebih besar dari T tabel, artinya apa? Keputusannya, H0 ditolak apa H0 diterima? H0 ditolak. H0 ditolak artinya apa? Berarti dia signifikan. Ya, jangan ketukar ya. Oke? Iya, Pak. Ya, yang lain juga sama ya. Jangan ketukar ketika menulis hipotesisnya. Soalnya nanti keputusannya bisa salah. Ya, jadi itu untuk tentang merefresh ingatan kita tentang analisis regresi, tentang dummy gitu. Nah, saya kemudian ini kalian kuliah sistem operasi jam 10 ya? Ini saya berikan untuk yang regresi polinomial. Ini gampang kok polinomial. Jadi kalau regresi polinomial itu salah satu bentuk dari model regresi yang tipe-tipe masih standar atau sederhana gitu. Nah, regresi polinomial itu kita pakai ketika hubungan antara variabel y dengan satu atau beberapa variabel bebas itu merupakan hubungan yang tak linier. Hubungan yang tak linier itu maksudnya seperti apa? Ya, ketika misal digambarkan dalam grafik bentuknya seperti ini. Kan kalau kemarin kalau kalian ingat ya, kalau dalam regresi sederhana maupun regresi berganda itu kan bentuk hubungan antara variabel y dengan x-nya itu kan linear gitu. Misal seperti ini ke atas atau ke bawah. Jadi misalkan x-nya gede, y-nya gede. X-nya kecil, x-nya membesar, y-nya mengecil gitu. Itu kan linear berarti. Nah, sedangkan kadang dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan permasalahan di mana hubungannya itu tidak linear naik maupun linear turun, tapi membentuk seperti ini, kuadratik ya. Ini kan seperti plot kuadratik atau seperti ini. Ini kan tidak linear ya, bergelombang gitu. Nah, biasanya yang sering ditemukan seperti ini itu adalah pada data-data ekonomi, seperti misalkan contohnya data inflasi, data nilai tukar rupiah, data harga IHSG gitu. Biasanya itu seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menemukan kondisi yang seperti ini, itu kita tidak dianjurkan untuk tetap memakainya itu yang regresi sederhana. Karena apa? Karena nanti hasil estimasinya itu menjadi kurang akurat, menjadi bias. Karena model regresi linear sederhana maupun berganda itu
tidak tepat jika diterapkan dengan kondisi hubungan antara X dengan Y-nya itu seperti ini. Nah, ibaratnya bahasa logika kasarnya itu seperti ini. Regresi linier berganda. Ada kata-kata linearnya, tapi hubungannya saja tidak linier. Nah, dari situ kan udah nggak tepat ya. Itu ibaratnya pemahaman kasarannya aja gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul model regresi polinomial. Nah, kalau secara umum model regresi polinomial itu tuh ordernya berorder K gitu. Jadi ini model umumnya ya. Kita bicara model umumnya dulu. Nah, jadi maksudnya order K itu adalah misal kita punya satu variabel bebas X, kemudian satu variabel terikat Y. Nah, hubungannya itu seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus beta 2X kuadrat, dan seterusnya sampai beta K XK kuadrat. Jadi, kalau biasanya kalau dalam regresi berganda gitu, di sini kan X2, di sini XK gitu kan. Nah, kalau di sini, kalau di polinomial, di sini itu bukan X2, tapi X kuadrat. X kuadrat itu maksudnya berarti dari nilai X yang di sini dikuadratkan. Kemudian dia jadi variabel baru yang kemudian nilai estimasi parameternya itu dinotasikan dalam beta 2 dan seterusnya sampai di sini XK, berarti ini X pangkat K maksudnya. Nilai X yang di sini dipangkatkan K terus menjadi variabel bebas baru yang itu nanti akan digunakan untuk diestimasi apakah dia berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas Y yang ini. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk setiap X dan Y kita punya sampel sejumlah I ya, dan I-nya itu misalkan berjalan dari 1 sampai N, berarti untuk setiap I itu modelnya jadi seperti ini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI kuadrat plus beta K XI pangkat K. Nah, tapi biasanya yang paling sederhana itu adalah polinomial berorder 2, kuadratik polinomial. Nah, polinomial berorder 2 itu digunakan ketika plot antara X dan Y-nya itu bentuknya yang seperti ini. Kan kuadratik nih plotnya. Nah, ketika plot yang terbentuk itu bentuknya yang seperti di gambar A ini, berarti kita diarahkan untuk menggunakan regresi polinomial berderajat 2. Ya, berarti karena berderajat 2 atau berorder 2, berarti K-nya itu dipilih sama dengan 2, berarti modelnya itu hanya sampai X kuadrat. Jadi kita punya variabel bebasnya itu pertama X, kedua itu adalah X kuadrat. Begitu. Nah, ini adalah untuk yang untuk yang kalau misal kita untuk setiap I ya, untuk setiap I yang sampel dari Y dan X gitu ya. Ini detailnya seperti ini. Kemudian ini untuk yang polinomial berorder 3. Kapan kita pakai yang polinomial berorder 3? Itu ketika bentuk kurvanya itu seperti ini. Bergelombang gitu. Naik sekali dan ada turunnya sekali. Seperti itu. Nah, kemudian itu ya untuk modelnya. Nah, kemudian kita masuk ke sebelum masuk ke estimasi parameter untuk yang ini model umumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau tanya, Pak? Silahkan. Jadi misal ini kan ada order 2, order 3, Pak. Misalkan kalau ini bisa kan yang sebelumnya kan ada variabel dummy kan, Pak. Kalau di sini ada juga atau enggak, Pak? Oh, tidak ada. Kalau di sini variabel X-nya kita kan awalnya tuh cuma punya dua ini, primus. X dan Y saja kan. Nah, X-nya ini dua-duanya itu numerik. Y-nya numerik, X-nya juga numerik. Jadi X-nya itu bukan dummy. Gitu. Kemudian dibuat plotnya ya. Ya plotnya pasti tidak harus sempurna seperti ini ya. Ya mungkin ada geser-gesernya dikit, tapi kalau diamati secara sekilas kalau bentuknya itu seperti ini, itu kita arahnya pakai yang order 2. Berarti kita buat satu variabel lagi yaitu X kuadrat gitu kan. Nah, kalau bentuknya seperti ini bergelombang naik sekali turun sekali, itu kita pakai yang order 3. Berarti kita buat lagi dua variabel yaitu variabel X
kuadrat dan juga X pangkat 3 gitu. Yang ini. Jadi ini kan seolah-olah seperti regresi linear berganda dengan 3 variabel bebas gitu kan. Bedanya variabel bebas yang kedua itu adalah kuadrat dari variabel bebas pertama dan variabel bebas ketiga itu adalah kuadrat dari variabel bebas pertama gitu kan. Kalau sedangkan kalau yang di regresi linear berganda itu variabel bebas yang kedua dan ketiga itu kan ya tidak ada kaitannya dengan yang ke satu gitu kan. Berarti contohnya misal di sini itu apa namanya nilai tukar rupiah gitu kan terhadap dolar. Di sini IHSG harga IHSG ya. Kemudian di sini harga IHSG dikuadratkan, ini harga IHSG dipangkatkan 3 gitu. Seperti itu. Jelas, Primus? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk estimasi parameternya. Jadi untuk estimasi parameternya itu sebenarnya sama persis seperti ketika kalian mengestimasi parameter pada model regresi berganda. Mulai dari bentuk matriksnya, bentuk apa namanya sigma-sigmanya itu, tabel yang harus disiapkan itu sama semua. Jadi kalian ketika mengerjakan regresi polinomial misal orde 2 ya, itu anggaplah kalian seperti sedang mengerjakan regresi linear berganda dengan 2 variabel bebas. Dengan catatannya variabel bebas yang ini itu adalah kalian peroleh dari variabel bebas pertama yang dikuadratkan gitu. Ya. Nah, tapi di sini kalau untuk yang estimasi untuk yang polinomial berorde 2 itu kemarin itu bukan kemarin maksudnya orang-orang itu sudah banyak yang menyederhanakannya gitu. Jadi istilahnya biar kita langsung tinggal pakai tembak beta 1 topinya berapa, beta 2 topinya berapa, dan beta 0 topinya berapa. Tanpa melalui penggunaan matriks. Kalau misal kita mau pakai cara yang standar itu kan kita bentuk matriks, cari apa namanya tuh inverse-nya, kemudian kita kalikan, baru ketemu matriks betanya gitu kan. Nah, sedangkan ini di buku-buku regresi itu udah banyak yang menuliskan secara langsung kalau untuk yang khusus yang orde 2 saja. Tapi kalau untuk yang orde 3 dan seterusnya itu kita kembangkan sendiri dengan menggunakan apa namanya operasi matriks itu sama persis seperti yang ketika kalian mengerjakan yang regresi berganda itu. Nah, ini untuk beta satunya ya. Beta 2-nya ini di sini ada SXY dikali SX kuadrat X kuadrat. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Bisa kalian lihat ya. Itu apa namanya? Untuk estimasi parameternya. Nah, selanjutnya karena tadi itu saya dikabari sama Dimas itu bahwa apa namanya sistem operasi ada di jam 10, kemudian tadi saya upacaranya juga telah. Jadi saya untuk materinya tadi saya potong sampai di sini. Tapi untuk yang estimasi parameter kan udah ini ya. Jadi habis estimasi parameter itu kan kita melakukan uji signifikansi yang tabel ANOVA itu. Uji F maksudnya yang pakai ANOVA, kemudian uji T, kemudian hitung koefisien determinasinya itu sama persis semuanya dengan yang regresi berganda gitu. Jadi nanti kalian dengan cara yang sama yang seperti yang regresi berganda, kalian akan menemukan estimasi parameternya. Dan kalau hasil perhitungan manual kalian benar, pasti ketika di apa namanya dipadankan dengan yang misal kita pakai software R atau SPSS itu hasilnya akan sama gitu. Jadi untuk estimasi untuk uji-ujinya itu kalian bisa kembangkan dari ini ya, dari model yang apa namanya regresi linear berganda gitu. Dengan tinggal kalian ganti yang variabel bebas yang keduanya, kalau misal pakai polinomial berderajat 2 ya berarti kalian ganti variabel bebas yang keduanya itu dengan ini apa namanya X kuadrat itu tadi. Itu. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi untuk penentuan ordenya itu gimana itu, Pak? Kapan orde Ya, 3, orde 4 kayak gitu? Silakan saat. Iya, Pak, untuk penentuan ordenya itu caranya gimana ya? Harus dari plot atau gimana? Kapan kita pakai orde 2, orde 3, orde 4 gitu misalnya? Pak, dari plot ini. Saya berikan contoh ilustrasi ya. Saya carikan data dulu. Nah, ini. Saya bukakan dulu di SPSS-nya. Udah kelihatan belum yang di SPSS? Sudah, Pak. Udah ya. XY. Kita lihat grafnya pakai yang scatter plot. Y aksis silakan dimasukkan ke Y, X aksisnya X. Nah, kira-kira pakainya yang apa? Kalau dari yang ini. Ibnu, pakai apa Ibnu? Pakai yang kuadratik atau kubik? Orde 2 atau orde 3? Oke. Agif, pakai apa Agif? Yang orde 2 atau orde 3? Bingung saya, Pak. Pakai yang orde 2. Jadi saya belum nambahkan. Nah, jadi kalau orde 2 itu juga bisa dipakai kalau ini kan. Kalau kuadratik itu kan bentuk kurvanya itu kan bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Ingat nggak di mata kuliah ini matematika saya data 1, semester 1. Ingat nggak? Iya kan? Jadi kalau kuadratik itu bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Saya tadi lupa belum menyampaikan. Jadi bisa juga seperti ini. Ini saya nah bisa juga seperti ini. Misal bentuknya kayak gini. Ini pakainya kuadratik ya, tetap pakai kuadratik. Kalau ini kayak gini kubik gitu. Jadi tidak harus persis selalu membuka ke atas. Kalau membuka ke bawah gini kan bisa kuadratik juga kan? Nah, itu gitu. Nah, kemudian ini kalau misal kita pakai software ya, berarti kita buat satu variabel bebas lagi kan? Apa? X ini ya, X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, ini sudah dikuadratkan. Kemudian kita balik lagi. Ini X KDT. KDT itu maksudnya di sini saya berikan labelnya adalah X.
kuadrat X pangkat 2. Nah, kemudian kita lakukan analisis. Ya, seperti biasa ya. Ini masukkan ke dependent. Nah, coba kita cek. Nah, ini. R-square-nya 0,909. Artinya apa berarti? Burhan Syarif. R-square 0,909 artinya apa, Burhan? Burhan? Ya, Pak. Artinya apa? R-square 0,909. Nilai R-nya tuh 0,9, Pak. Nilai R-square, bukan nilai R. R-square yang saya tanyakan. R-square itu kan apa? Ingat nggak, Burhan? R-square itu apa? Uji koefisien determinasi, Pak. Iya. Nah, interpretasi dari koefisien determinasi itu apa? Berarti koefisien determinasi sama dengan 0,909 gitu. Berarti interpretasinya adalah apa? Kombinasi variabel independen, Pak. Kombinasi variabel independen. Kurang Iya, tepat. Coba saya tanya ke yang lain. Muhammad Haikal. Halo Muhammad Haikal, selamat pagi. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal. Tidak ada respon, berarti saya cek dia on cam saja ya. Nah, Ibnu dari tadi masih diam saja. Ibnu. R-square 0,9. Artinya apa, Ibnu? Itu kalau mendekati 1 berarti model regresinya semakin baik, Pak. Kan berkisar antara 0 sampai 1 gitu nilainya. Semakin mendekati 1 berarti antara variabel independen dengan variabel dependen itu semakin baik. Ya, itu kan kalau interpretasi secara teoritisnya ya. Tapi kalau secara bahasa umumnya lagi itu bisa kita katakan bahwa 90,9% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X dan X kuadrat. Sepertinya itu sudah saya tuliskan di materi pertemuan kedua atau ketiga setelah UTS gitu ya. Jadi berarti kalau itu kan berarti ya memang model regresinya sangat bagus gitu, karena 90% variabel Y itu terprediksi oleh atau terpengaruhi oleh X dan X kuadrat. Itu artinya kan berarti model polinomial ini cocok gitu kan. Nah, ini bisa dilihat di signifikansi untuk X parameter beta 0 dan beta 1-nya ya. Nah, kemudian coba kita bandingkan kalau kita pakai yang regresi linear tanpa menggunakan yang tanpa kuadratik ya. Berarti hanya Y dan X saja. Apakah modelnya lebih baik? Nah, nih, ternyata ketika kita modelkan dengan regresi linear biasa, linear sederhana, ini R-square-nya itu hanya 30,5%. Ini kan sangat kecil kan? Bandingkan dengan ini. Dengan signifikansi parameter yang sama, dengan kecocokan model yang sama, ya artinya sama-sama modelnya cocok, dengan penambahan satu variabel lagi, yaitu X pangkat 2, itu memberikan tambahan R-square sekitar 60%. Itu kan berarti sangat berpengaruh sekali kan. Penambahan model regresi polinomial terhadap data yang kita miliki itu gitu. Ini seperti itu ya. Nah, kemudian ini sudah mau jam 10 ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, oh ya silakan Agif. Berarti itu untuk penentuan kuadratik atau yang satunya itu apa namanya tadi kan contohnya itu grafiknya itu nggak benar-benar terbuka gitu Pak, nggak kayak nggak rapi gitu Pak. Iya, jadi tidak harus rapi sempurna. Nah. Oh ya. Coba Berarti, kita ini ya
Ya gimana? Ya berarti asalkan ada apa bentuknya misalkan mirip dari salah satu yang dua itu ya Pak. Ya, ini kan kita copy. Nah, ini kan kalau kita cek secara sekilas kan ya cekung ke atas gini kan. Lebih condong menurut kalian ya, lebih condong ke sini atau ke sini? Ke yang A atau ke B? Ke yang B, Pak. Hah? Ini A, ini A dibalik ya, A-nya jadi di sini. Oh. Yang ini apa yang ini? Lebih condong yang ini kan? Yang A, Pak. Ya yang Iya. ini kan. Ya, yang ini kan berarti. Nah, iya itu. Ya, walaupun ini kan kalau secara teoritis ya, artinya secara kalau kita pengen dapat hampiran yang seperti ini itu kan dengan diambil oleh fungsi-fungsi yang apa namanya, yang memang sudah terdefinisi ketika digambarkan dalam plot itu seperti ini. Contohnya kalau yang ini kan berarti plot X kuadrat kan. Kalau ini berarti min X kuadrat. Nah, kalau ini kan kita pakainya tuh ketemu di data real. Data real kan kita tidak bisa men-setting pokoknya data realnya tuh harus plotnya harus sempurna seperti ini kan nggak bisa kan. Kadang kan ya emang harus ada improve dari kita gitu. Bahwa nah di sini itulah yang berperan itu adalah intuisi kita gitu. Jadi semakin banyak kita berlatih itu kita kan semakin banyak apa ya intuisi kita itu akan semakin jalan gitu. Oh ini berarti lebih tepatnya condongnya ke sini bukan ke sini gitu. Karena kalau ini kan naik turun kan, bergelombang kan. Kalau ini kan hanya sekali toh, naik saja atau turun saja. Nah gitu. Ya gitu ya. Nah ini kurang 5 menit. Saya apa namanya bagikan link absensinya di grup aja ya nanti ya. Ini saya cek yang hadir itu ada 30, berarti ada 1 anak yang tidak hadir. Ya nanti silakanlah saya minta kejujurannya aja yang memang tidak hadir ya tidak usah ngisi gitu, minta tolong disampaikan. Nah itu saya kira itu untuk materi perkuliahan kita selama setengah semester ini. Ya saya minta maaf beberapa kali kemarin sempat kosong atau misal jamnya tidak full gitu. Ya, tapi saya akan usahakan biar kalian bisa paham sepenuhnya gitu. Kalau misal setelah ini kalian masih ada yang kurang paham, silakan saya terbuka untuk berdiskusi baik itu lewat grup maupun misal kalian mau chat pribadi gitu. Nah, kemudian untuk UAS-nya saya ulangi lagi. UAS-nya itu nanti open sheet ya. Kenapa saya minta untuk open sheet? Karena biar kalian belajar gitu. Jadi kalau kalian pas waktu membuat sheet nyatet itu kan pasti kan kalian kan sambil baca kan, sambil belajar gitu. Nah itu yang saya tekankan itu di situnya gitu. Biar kalian belajar. Nah seperti biasa ya sheetnya nanti dikumpulkan lagi seperti aturan yang kemarin yang waktu aljabar linear. Dikumpulkan lagi lewat koordinatornya. Nanti tolong koordinatornya dikumpulkan ke saya. Nah, yang tidak mengumpulkan sheet, ya udah berarti pas ujian, ya berarti dia close book gitu. Dia tidak boleh buka apa-apa. Karena yang diizinkan itu hanya open sheet saja gitu. Ya, kalau misal nanti masih ada yang curi-curi kesempatan buka-buka yang lain, ya udahlah itu tanggung jawab kalian sama Tuhan gitu ya. Saya hanya minta kejujuran kalian saja gitu kan. Kan katanya kan sekarang itu pendidikan itu kan tidak hanya mendidik soal akademik kan, tapi tentang karakter. Nah, kejujuran itu kan bagian dari karakter. Saya harap karakter kalian itu ya, karakter kejujuran kalian ya, saya rasa bagus gitu. Jadi saya percayalah sama kalian. Nah itu saya juga ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada kalian yang sudah aktif selama perkuliahan ini ya, setengah semester ini. Ditingkatkan lagi. Ya apa namanya sekali lagi saya tekankan gitu, bukan hanya di mata kuliah saya tapi di mata kuliah yang lain juga ketika misal ditanya atau apa itu tidak usah mikir takut salah dulu. Yang penting kan apa namanya sampaikan pendapat dulu. Kalau misal salah itu kan nanti juga kita akan benarkan bersama-sama. Itulah inti dari proses belajar gitu kan. Kalau misal benar terus berarti kalian bukan sedang belajar tapi sedang bimbel kan. Kalau bimbel itu kan apa namanya tutornya itu kan pasti langsung ngajar yang benar ini nggak mungkin dong tutornya ngasih apa namanya materi yang salah dulu terus dipancing biar kalian
bener dulu atau gimana gitu kan. Nah, karena ini bukan proses bimbel, jadi saya tidak mau seperti itu gitu. Saya pengennya ya kalian ikut ikut aktif. Jadi ketika kalian menemukan sendiri itu akan lebih berbekas daripada kalian hanya mendengarkan, membaca sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya ya saya harap besok ujiannya kalian bisa tampil maksimal ya, karena kan nilainya nanti UAS itu dari saya, UTS nanti dari Bu Kartini. Jadi kalau kemarin merasa UTS-nya belum terlalu maksimal ya manfaatkan kesempatan besok. Ya saya harap ke depan saya masih bisa bertemu kalian lagi, tapi di mata kuliah yang lain ya, jangan di mata kuliah yang sama lagi. Ya pokoknya kalau saya tuh tidak, asal kalian nggak kebangetan itu saya nggak akan kasih nilai nggak lulus gitu. Kebangetan tuh misal ujian nggak masuk, kuliah sering nggak masuk, terus ujian ketahuan contek-contekan itu tuh ya insya Allah nilai C itu udah kepegang lah, asal kalian mengerjakan nggak ngawur gitu ya. Ya jadi kalian tidak usah khawatir tidak lulus selama kalian mengikuti prosesnya itu dengan benar gitu. Ya. Ujiannya jangan lupa hari Jumat di pekan yang kedua. Dan tidak ada nilai remedi ya. Apa tidak ada remedi ya? Remedinya itu ya misal nilainya kalian kurang bagus, remedinya saya ambil dari keaktifan kalian di sini. Gitu ya. Jadi kalau yang aktif gitu, yang aktif itu tenang, nanti ada saya sudah memberikan siapkan nilai reward untuk kalian gitu ya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Ini yang regresi polinomial nanti masuk di OS atau enggak, Pak? Ya masuk dong. Oh, masuk iya. Ya. Iya, masuk. Jadi gini, saya kan diklat itu sampai tanggal 24 ya. Diklat sampai tanggal 24, kita ujian kan masih tanggal 31 kan. Nah, itu nanti selesai diklat itu saya akan berikan contohnya, contoh hitung manualnya. Walaupun tadi saya kan udah bilang sama persis gitu, tapi mungkin kalian kan perlu perlu stimulus contoh soal gitu. Nanti saya berikan di setelah saya selesai diklat ya. Nah, kalau untuk yang programnya itu kan tadi tuh udah kelihatan kan yang di SPSS itu tadi. Itu seperti itu. Nah, itu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada berarti saya akhiri ya. Saya mohon maaf selama kuliah saya banyak salah kata sama kalian. Jangan dimasukkan ke hati gitu ya. Itu niatnya itu saya hanya biar kuliah ini tuh menjadi lebih aktif gitu. Kalian lebih aktif, lebih semangat gitu ya. Ya udah kalau gitu link absensinya nanti saya kirimkan ke grup. Saya akhiri kuliah ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.